dari UI Pak, ini lulusan UI mahasiswa terbaik saat itu. Nanti akan cerita, tapi bagi saya ada momen-momen di mana saya kira mohon dimaafkan sebagai manusia, saya questioning gitu ke Allah. Kenapa ya saya diginiin banget? Tetapi ada momen di mana saya dua hal, ada buku dari Helwa, Prof, kalau ini bukunya ditulis oleh seorang muslim tapi sangat spiritualis, bukan buku agama kalau menurut saya. Dia sampaikan bahwa satu, saya merasa saya kena fitnah. Ternyata dalam bahasa Arab kata fitnah itu, kalau ada yang ahli bahasa Arab mungkin bisa lebih menjelaskan, root wordnya adalah fatana. Fatana itu kurang lebih intinya, karena kebetulan bukunya yang saya baca berbahasa Inggris, itu to burn gold, to purify, sehingga dikeluarkan dari elemen-elemen yang bukan emas. Jadi saya memahami, oh iya, Allah mungkin sedang membakar saya dengan pain ini, saya mudah-mudahan menjadi emas yang lebih murni. Itu satu, menghibur saya. Yang kedua, kemudian ya selalu ya kalau seperti ini kan kita mau lari kemana? Kalau dalam kamar isolasi gelap, nggak ada jendela, kurang lebih ukurannya berapa? 3x3-an ya, sendirian selama 3 hari, tidak ada teman, mau kemana lagi? Cuman ngobrolnya sama Tuhan. Kemudian saya baca satu surat, kebetulan pas baca saya merasa kok kayak ditinggalkan sih sama Tuhan gitu kan. Ternyata saya yang hit ke hati saya adalah surat Ad-Duha, kalau teman-teman nanti lihat lagi. Tapi kurang lebih artinya, aku tidak melupakanmu dan aku tidak membencimu. Bukankah kamu dulu yatim dan aku beri kamu rumah. Saya kebetulan yatim, ayah saya meninggal saya umur 7 tahun dan kami betul-betul tidak punya rumah sampai saya dewasa. Ibu punya rumah setelah kami bisa memberikan ibu saya rumah. Jadi literally saya bilang, oh iya, saya durhaka sama Tuhan. Kok merasa ditinggalkan Tuhan? Kata Tuhan, saya tidak meninggalkan kamu. Kamu dulu yatim, I give you shelter. You were poor, I give you wealth. You were lost, I gave you direction. Di surat itu kurang lebih seperti itu. Baru dari situ saya ada turning point. Tadi Kang Lukis cerita antara harapan, memupuk harapan, tapi juga antara hope dengan hopelessness. Tapi itulah saya kira ujian manusia paling tinggi gitu. Antara katanya suruh berharap terus, tapi kalau nggak datang-datang sih Gusti Allah. Tapi kemudian dengan kejadian ini, saya diajarin luar biasa, jangan pernah mendikte Allah apa jalan yang terbaik. Karena kita pikir jalannya harusnya seperti ini Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ngasih melalui presiden rehabilitasi yang saya pahami dari tingkatan abolisi, gerasi, amnesti adalah yang tertinggi. Semuanya di rewind, semuanya dikembalikan as if tidak ada yang terjadi itu, as if saya orang yang sama, tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Dan pelajarannya kan ketika Tuhan berkehendak, dalam satu klik berubah seluruh rekening saya sampai hari ini masih diblokir, suami saya, anak saya. Tapi hari itu juga uang saya cuman ada uang di tangan 1,2 juta rupiah. Tiba-tiba ada temen yang kasih, anak buah yang saya tahu gajinya juga berapa, ngasih 5 juta. Ini buat makan, buat belanja sementara. Ada yang ngirim minyak, ada yang ngirim mie, ada yang ngirim telur. Itu kan ternyata, oh tanpa uang saya masih bisa makan. Tanpa uang saya. Kemudian tapi juga buat saya perjalanan spiritualnya setelah ini tiba-tiba Presiden memberikan melalui tangan beliau karunia Allah melalui Presiden dibalikan juga dalam waktu yang saya juga tidak tahu. Mohon maaf kawan-kawan, Bapak Ibu kalau saya masih kelihatan emosional. Baru kemarin kami masih hidup di penjara. Dan sekarang sudah berada di udara bebas. Saya bersyukur luar biasa. Terima kasih Prof. I owe you my life. Ketika semua orang
tidak semuanya mau dekat, tetap ada teman-teman yang bermurah hati untuk menolong kami. Saya kira itu dulu, tapi sekali lagi saya banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu, tapi saya kira kita punya value yang sama, bahwa kita semua mimpi tanah tempat kita lahir ini menjadi baik setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.